masuk surga itu apa harus Islam gitu Pak? Oh iya. Iman. Karena kan kalau orang Kristen, Buddha, misalnya Yahudi pun, kalau anaknya itu kan dari lahir juga suci gitu kan. Iya. Tapi orang tuanya kan ngajari yang menurut mereka benar, jadi anaknya merasa itu yang paling benar gitu. Terus ngajari anaknya lagi. Iya. Nah, terus kalau yang masuk Islam, yang masuk surga Islam saja, berarti cuma berdasar bejo-bejonan gitu. Nah, saya beruntung lahir di keluarga Islam. Lah kalau saya lahir Magelang lagi ya, Magelang. Nanti saya lahir di keluarga Buddha gitu gimana? Kan saya apes gitu. Nah, itu syaratnya itu gimana? Artinya jenengan pertanyaan ini sambil syukur ya. Iya. Kalau sambil syukur tuh rileks, jadi gak marah-marah tanyain. Begini ya, jadi untuk hal-hal seperti itu kita iman saja sama yang ditentukan Allah. Pokoknya yang masuk surga itu hanya yang Islam. Kemudian kita tidak usah nyoal detail-detailnya, misalnya nyoal detail-detailnya lalu bagaimana orang yang ditakdir lahir di keluarga Kristen kemudian diajarin Kristen. Karena hakikat kita ini tidak pernah tahu. Yang kita ketahui dari kenyataan itu tidak ada 1%. Ya Mas Arifin seorang, yang kita tahu dari kenyataan itu tidak sampai 1%. Bisa saja orang lahir di negara Islam, di keluarga Islam, gara-gara miskin, gara-gara terlantar malah sama Islam denda. Ada yang lahir dari Kristen juga gara-gara trauma sama agamanya kemudian menjadi Islam. Hanya anaknya orang Islam pasti Islam itu kan mainstream, anaknya Kristen pasti Kristen juga mainstream, umumnya saja. Tapi kan kita sebenarnya nggak pernah tahu. Nah dari tidak pernah tahu itu diharapkan manusia semua itu tunduk sama Allah, tawadhu. Pada akhirnya semua itu wallahu a'lam. Tapi hukum formal, hukum syariat yang kita yakini adalah yang masuk surganya yang Islam. Kenapa demikian? Karena secara lahir kan gini. Misalnya ini begini. Presiden Indonesia itu siapa, Mas Arifin? Enggak, ini logika yang supaya bisa Anda terima. Presiden Indonesia sekarang siapa? Pak Jokowi. Kira-kira orang yang meyakini, yang meyakini Tuhan tiga itu bilang gini, Presiden Indonesia itu ada tiga, Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga. Orang yang seperti itu layak enggak dianggap sebagai warga negara yang baik? Tidak. Atau orang yang mengatakan Indonesia itu tanpa presiden, tidak ada presiden, ateis berarti kan. Jadi kenapa kita mengikuti syariat yang masuk Islam hanya orang Islam, yang masuk surga hanya orang Islam? Ya kira-kira sama dengan yang layak sebagai warga Indonesia yang meyakini ya banyak presiden itu satu lah. Yang sekarang ya Pak Jokowi misalnya. Ya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu. Jadi makanya saya bilang tadi, makanya terima kasih jenengan tanya ini sudah ada ganjil. Islam itu datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dikenal. Yang mudah dikenal apa? Yang layak jadi warga Indonesia yang yakin presiden itu satu, yaitu Pak. Lalu yang bilang presiden itu tiga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandi. Jangan langsung tidak dianggap orang Indonesia, dia tetap orang Indonesia. Ya istilahnya ya ditobatkan, diberi apa? Pendidikan, diberi apa? Penjelasan. Ya di sini fungsinya Rasul. Jadi hampir nggak ada di dunia sekarang, apalagi sekarang, orang yang nggak dengar Islam. Meskipun mereka diajari dengan agama masing-masing, apalagi sekarang Nyon Sewu ada sekolah perbandingan agama, ada TV, ada medsos. Sebenarnya mereka dengar. Jadi kalau mereka bilang nggak dengar sama sekali ajaran selain yang diajarkan orang tuanya, kira-kira bohong nggak? Bohong kan? Jadi gitu aja Mas Arifin ya, jenengan harus yakin bahwa yang berhak masuk surga hanya orang Islam. Yang lain-lain detail-detailnya semua kita tidak pernah tahu. Tapi kita punya logikanya. Misalnya kamu punya bapak kamu namanya siapa? Bejo. Nggak pernah celoko. Ya iya, terus adik kamu meyakini Bejo itu nggak bapaknya, itu mesti anak juga. Ya kira-kira gitu. Orang yang meyakini Allah tidak Tuhan itu kan kurang ajar sekali. Apalagi yang meyakini Allah itu ada yang setingkat Allah, yaitu ini. Ada yang presiden tandingannya Pak Jokowi ini. Kan ya tidak pantas ya. Tidak pantas, itu mungkar, sesuatu yang akal
nggak percaya, nggak mau. Ya, jadi karena masjid ini dinamai Masjid Ammar bin Yasir. Jadi saya sedikit cerita, ini termasuk panutan kita. Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah. Kata Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapaknya sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal gak jadi mati karena ditebus ya Pak? Abu Bakar. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubalek atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak, pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan, karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap ngimami subuh itu baca ayat wasama idatil buruj wal yaumil mau'ud. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin, masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat wasama idatil burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget, akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru, tapi bukan marah emosi kayak kita itu. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus nggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, terus nggak karu-karuan. Nabi kaget, terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta futuhat sekarang, kamu minta kebahagiaan sekarang? Dulu kata Nabi, inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu do'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua.
Intinya kamu baru gini saja cemen. Baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu. Taruhannya apa? Nyawa. Digereji. Sekarang enggak banser kan? Ya nggak apa-apa, daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur, mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yudha'ulahul min syarfi karena iman itu yudha'ulahul ukhdud, dibikinkan ukhdud. Ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Nah, itu yang disebut di wasama idadil buruj wal yaumil maut wa syahidi wa masyud utila ashabul ukhdud terus annari datil waqud itsum alaiha qurun wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit, dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan terus apinya besar pohon kelapa saja gak dipecah ya langsung utuh ya langsung hangus saking panasnya Pak. Lalu itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikepok tertawa-tawa. Di sini annari datil waqud idzum alaiha qud. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqawu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas. Bahkan difasilitasi dikawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habiskan. Ya hikmahnya ya itu. Makanya kalau makan dia senang pikir apa? Kiai. Karena pikir kiai kan paling lek. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit. Karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali, kiai sekarang mubalek, termasuk jenengan ini juga dai-dai ilallah. Yang sampean alami di sini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digergaji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen apalagi keliru sekali sekarang ya tadi sudah mulia dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Mau tuh kayak apa mulianya kiai sekarang? Nggak mungkin itu ada yang sampai. Kurang sanggup nih, kurang apa nih? Ya Allah, amit. Jadi tobat non. Jadi tobat bukan masyarakat dok, kiainya juga harus. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalan kata Allah. Akhirnya orang Jawa dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa coba? Kalau nggak punya uang sumpah itu. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul. Kangen keluarga ternyata yang dikangeni tidak kangen. Nelpon istri, dek, cek urut toh mas. Itu luar biasa itu. Fakta. Tapi karena kulino ya ada break saja, dinikmati saja.
Jadi saya yakin sakitnya sampean itu di dunia pun keluarga nggak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta kamu, wah itu sakitnya masya Allah. Oh, ini sedang alami semua kayaknya langsung cerdas semua, tapi itu pintar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabilillah disakiti. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah. Ya Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal ya, beliau juga disiksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren, beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah kemenangan Islam itu ditandai waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. Nggak apa-apa. Sementing Allah disembah di bumi. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di bumi. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah nggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontraan seperti ini nggak apa-apa. Enggak, penyembahnya ini kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga nanti diganti yang lain. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontrak. Nomaden atau kontraktor kan. Enggak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Enggak apa-apa, semua ini proses. Yang penting sampean jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang. Itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Nah itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini, yang kamu alami itu masih cemen. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah ada masjid Abu Bakar ya, ada masjid apa? Musola Umar. Itu bagus sekali untuk penguatan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama ahli sunnah itu apa? Mahabbatus sahabah, mencintai sahabat. Utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya Habib-Habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya apa? Abu Bakar Segaf. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid. Yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutoh. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab ahli sunnah, karena Alawiyin mayoritas habaib mazhabnya ahli sunnah ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu takwiyatan di mazhab ahli sunnah wal jamaah.